Welcome back my channel. Di konten ini di Bim Official, gue akan bikin konten Ceho. Konten Ceho ini berbeda dengan konten lain. Kenapa? Konten Ceho ini konten cerita horor. Gue akan mengirim pengalaman gue dan teman gue nih, Devrian. Pengalamannya sedikit horor dan Ceho dimulai. Oke, di Ceho season pertama ini gue akan sharing pengalaman saya tuh waktu saya kecil ya, kemungkinan umur 12 atau 11 tahun. Itu udah main sama gue tuh ya? Iya, Gue tuh main sama lu SD kan? Iya. Di saat itu gue tuh kan lagi kondisinya keluarga gue tuh pada tidur semua ya. Itu kapan tuh pas malam hari jam tuh saya nggak lihat karena ya kondisinya lagi tidur ya. Pas kondisi lagi tidur tuh saya tiba-tiba bangun tengah malam, nggak tahu itu bangun gitu. Bareng saya lihat jendela rumah saya tuh ada yang nongol gitu, anak kecil lah, kayak mainin badan gitu, naik turun gitu. Ya gimana, pas saya masih kecil wajar kan, masih takut gitu. Ya langsung saya ngumpet kan di situ, langsung tutup mata situ. Dan akhirnya ya lama-kelamaan udah hilang gitu. Dari situ ya besok-besoknya tuh jadi bisa merasakan gitu. Terus pelan-pelan merinding juga kan lama-lama. Sekarang lama-lama udah terbiasa, udah oh gitu. Gua ngambil kesimpulan, berarti lo itu sekarang ya, sekarang itu kayaknya dia tuh auranya tuh bikin apa ya, kalau bisa dibilang itu sensitif. Jadi sensitif terhadap yang lain-lain gitu. Kayak misalnya ya, sekarang kan kita ini di luar ya syutingnya ya. Gue bisa menjelaskan ya, di belakang gue ini rame, gue sampai merinding nih, pegang lo guduk ya, ini asli di belakang ini merasakan ini ramai banget. Kalau kalian bisa ya, di belakang gue ini ramai banget. Pertanyaan ya, lu waktu awal-awal kayak gitu ya, pas malam itu apa lu besok bisa cerita ke orang tua atau gimana? Enggak, pastinya enggak sih. Kayak gitu tuh pendem dulu kan, masih rasa takut. Nah itu, dan lama-lama dan umur saya nambah 2 tahun 3 tahun baru saya cerita. Waktu ini mengenang almarhum bokap gue ya, itu kondisinya gue umur 4 tahun, kalau nggak 5 tahun di 2008. Bokap gue tuh 2008 itu masuk rumah sakit kan. Nah sakit-sakitan tuh, gue punya temen itu cowok, orang satu daerah juga sama gue, tapi sekarang nggak pernah main karena dia lebih tua lah gitu sama gue kan. Dan sekarang gue silaturahmi terus ke dia. Nah di suatu itu gue main tuh kan siang bolong. Tau sendiri kan waktu zaman dulu mah ya, pasti di jangan main, apalagi tau lah rumah sakit zaman dulu tuh sepinya kayak gimana kan. Nah di situ gue main nih, ceritanya gue itunya nama Ipul, namanya yang sana itu Ipul orangnya. Dan singkat cerita, gue main-main, nggak tahu kenapa, gue dapat teman lagi nih cewek. Nah tapi dia tuh tidak ngasih tahu orang tuanya sakit atau dirawat di ruang mana gitu kan. Gue nggak tahu asal usul dia, tiba-tiba dia main, dia cewek. Yaitu cewek kayaknya umur 3 tahunan, 4 tahunan sama kayak gue, tapi dia pendek kok. Dia tuh masih bisa gue lihat itu masih baju pink, gaunnya tuh selutut lah, daunnya selutut. Dia itu ngajak main gue, main-mainan. Singkat cerita, gue tiba-tiba mainnya di mana? Di ruang mayat. Gila gak sih? Mungkin ya kita tuh sebenarnya dari kita gaya bermain juga ya, anak kecil mah maklum ya. Dan jadi itu sebenarnya mah kita tuh lebih hati-hati lagi gitu dari lihat segi temen apa ya. Wajar rumah sakit dulu kan sepi, tapi sekarang mah alhamdulillah udah rame gitu. Rame gara-gara corona. Nah dan gue nggak tahu tuh, di situ gue nggak tahu gue main sama si cewek ini siapa, tiba-tiba ngajak gue itu. Dan ada di satu cerita lagi, gue lari-larian nih di depan kamar mayat. Itu pas gue udah masuk, terus gue kan keluar lagi. Besoknya gue main lagi tuh sama AA itu dan si cewek itu. Gue tuh pernah ditegur sama penjaganya, cewek sama cowok itu kan teteh waktu itu loh mah, masih teteh sama AA. Gue lari-larian di depan situ,
Mbak itu nanya kan ke gue, dia main sama siapa? Gue bingung kan, di pas zaman itu gue masih kecil kan. Iya. Mbak itu nanya ke gue, tete itulah, nanya ke dia main sama siapa? Dan bang Ipul lagi nanya ke gue juga, main sama siapa? Masa kita main apa, kamu, saya, sama cewek itu. Kok mbak apa tete itu sama abang-abang yang penjaganya kok nggak tahu kok apa gue main sama dia gitu. Dan habis kejadian itu ya, apa bokap gue pindah rumah sakit dan gue nggak pernah main sama dia lagi. Cerita gue sampai situ doang. Dari semenjak lo tahu dia tuh, lo main sama siapa gitu, lo kondisi lo gimana dan dalam hati lo gimana, ini apa gitu? Kalau gue sih apa ya biasa aja, kayak main biasa karena gue masih kecil gitu kan ya. Ya kalau gue cerita gitu sih. Dan balik cerita, saya di sini gue kan pernah, gue pas kita juga main sama lu, sama kakak gue juga kan. Dari situ kita tuh kan habis dari masjid tuh kan, kita masjid menuju tuh situ ke lapangan kan, lu bertiga gitu kan. Gue cuman bercanda di situ, gue bilang tuh lampu tuh mati kan, gue bilang lampu mati. Kan gue bilang sekali mati nih, mati. Tapi beneran mati kan. Kondisi kita tuh masih pada takut semua kan, gimana sih, pastinya kabur lagi. Dari situ gue artinya gitu, gue udah mati tuh takut banget ya lewat situ lagi gitu. Ya lama-lama juga pasti lewat situ tuh pasti lari. Terus udah lama-lama juga udah terbiasa gitu. Terus itu udah biasa aja lah gitu. Waktu itu gue aneh, gue tuh di situ masih belum apa-apa kan. Gue di situ waktu main sama itu kan, di situ gue kondisinya gue ikut lari juga karena gue nggak tahu apa-apa juga kan. Di situ gue ngikut lari apa sih gitu kan. Dan lo juga menyaksikan kan, lihat bener. Gue ngambil kesimpulan sih, iya sih, karena sugesti kita tuh bener-bener bisa nyata. Iya. Dan gue nih kan tadi lo ceritakan gue kesana gantian, gue punya pengalaman satu. Ceritanya gue tuh sama teman-teman gue nih, main petak umpet lah zaman 2015-14 lah kalau nggak salah. Gue tuh main petak umpet kan, lagi hitsnya kan. Iya, bener-bener. Nah gue pakai, boleh nyebut nama atau inisial sih? Inisial aja ya. Inisial lah ini. Gue, Dono, terus Hiki, terus si Abu, Alda, ya kayak gitu-gitulah. Nah gue kan main tuh petak umpet. Oh ya, sama satu lagi Huda namanya. Nah ceritanya kan di suatu itu kan ada nih di RT gua pasum lagi dibikin tuh kan, fasilitas umum lah namanya. Gua tuh main tuh petak umpet. Nah lagi tuh yang jadi siapa gua lupa lah di situ kan yang jadi siapa. Nah gua nyumpet nih bertiga, Huda sama Doni. Nah gua ngumpet ke belakang pasum situ kan, lagi dibangun ya kan, masih temboknya situ ya. Nah di situ kan gua ngumpet. Nah di posisinya Doni di pojok kanan, gua di tengah, Huda di samping kiri. Nah, di situ tuh di sananya kan ada bangunannya angker sih, sama itu adanya tempat ngaji gitu. Nah gua di situ, tapi ini gudang ya. Pas gua lihat, gua nanya nih, apa sih itu? Ini waktu gua sedikit-sedikit bisa merasakan ya, sama bisa melihat. Ya, gini. Berarti lo lihat ini, tapi temen lo juga pasti lihat gitu kan, karena ini energinya kenceng. Berarti kayak gitu jangan disebutin ini misalnya aja. Oke. Nah di situ gua ngomong nih ke si Huda, udah lu lihat nggak sih depan gua tuh? Nah dia nerawang tuh, dia deket. Emang karena energinya kenceng kan. Iya. Emang kalau energi kenceng tuh gitu, energinya kenceng. Gua ngomong, Don lu ngeliat gak sih depan gua? Dia ngomong, dia ngeliat ya, sorry dia ngeliat. Pas ini kan namanya hantu ya, semakin kita energinya disedot sama dia, semakin dia memuncak gitu ya. Iya, semakin dia kuat, dan semakin kuatnya itu wujudnya semakin bisa. Coba lu lihat di depan nih, supaya gua merinding banget karena di belakang gua nih ya, kalau lu bisa lihat ya, rame banget. Ya, maaf gua ngomongin sekarang. Gue pernah ngomong ke Doni, dia sering main sini kan, di belakang gue ini ada satu gede banget itu. Kalau bisa lihat Apa di mana? Di belakang gue, udah gue ngiting banget.
nyebelin banget sumpah gua. Nah gua ngomong ke Doni nih, Don coba lu lihat ya kan, coba lu lihat ini. Nah Doni sama Huda nih ngeliat nih, dia ngeliat jelas. Namanya kita kan Masih ya, takut gitu ya. Iya, jelas tuh, jelas ya, jelas. Dari situ udah langsung gebruk jatuh kan. Sampai temen gue si Doni ininya nyeret nih, cedet gebruk. Gue langsung minta udahan. Karena apa? Di situ apa ya, ini banget apa, energi dari si Poci. Gua ini ya. Poci ya, gua ini Poci. Ini energi kuat banget. Emang kan. Karena dari situ kita belajar kan. Kita tuh harus menghargai tempat kita juga. Kita bukan tempat kita tuh ya kita pamit dulu atau izin dulu lah gitu ya. Menghargai itu, saling menghargai istilahnya. Dan sampai sekarang nih, kalau lu semua mau tahu nih, sampai sekarang gua makhluk yang paling gua takutin yang selama di lingkungan gua apa? Satu, Poci. Cukup yang segini, cukup sekian ya. Karena enggak sih, masih ada lagi satu lagi. Ya lu mau cerita nggak nih? Cukup. Mau terakhir aja. Karena kita masih ada season 2. Season 2 ya. Satu lagi nih, gua punya pengalaman. Umur gua waktu 11 tahun. 11 tahun berarti 2017, 16. Ini deket-deketan sih. Sebelum gua kejauhan. Dulu tuh di RT gue pernah ada turnamen ya, itu zamannya 2000 berapa lupa gue, ada turnamen bulu tangkis, dan rumah gue waktu itu masih di sana kan, masih di daerah Rada Mas Pelosok. Bulu tangkis tuh temen gue juga sih yang main, namanya Yuco namanya. Main tuh kan tes. Teteh gue punya teteh, kata teteh gue Bima main pulang aja malam karena dia juga tahu kan yang serem sih. Nah, dia suruh gue pulang jam malam. Gue bablas nih sampai jam 12 malam. Pulang nih kan ternyata udah jam 12 selesai nih, udah bubar semua. Gue pulang. Gue jalan kan, gue emang belum bisa naik motor, gue jalan. Sampai di dekat pagar gue gede kan waktu itu ya. Gue liat nih kan di rumah gue ada kebun. Gue liat nih pocinya, gue bisa ini jelas ya, ininya ngeblack ini merah warna darah, mukanya rada hitam, ininya masih kebiasa. Kalau bawah gue nggak ngeliat karena gue muka doang. Anehnya uang 2000 gue jatuh tuh di situ, jatuh ceder aja, nggak ceder sih, jatuh uang kertas emang jatuh. Gue lari langsung tuh. Anehnya gue kenapa gue mau ngambil uang itu lagi, gue keluar udah nggak ada. Coba ya, dari situ ya kita tuh istilahnya ada minta atau ada penimpinan belum selesai. Iya. Nah mungkin kata gua cerita tuh 4 hari 5 hari kemudian gua cerita nih ke nyokap. Wah, kopernya tadi waktu itu malam-malam Bima ngeliat gini ini. Dan ceritanya gini, mama gua cerita, oh iya itu bekas tabrakan waktu nempatin rumah ini dulu, kondisinya pakai gitu, merhatiin kan. Dan sampai sini doang sih cerita gua, tapi ntar ikutin terus season 2 nya. Dan kita punya deskripsi terakhir dan alias penutup ya. Kata-kata, satu sebuah kata, lalu ada dua juga ada. Satu kata gua ya, jangan takut. Dan satu kata gua, berapa kata ya? Pertama, kalian takut jangan, karena dari takut itu pasti dari energi itu paling banyak diserap ya. Dan kedua, jangan pernah tinggalkan sholat. Bener-bener sholat 5 waktu wajib itu perlindung kita dari semua segala apapun. Terus ngaji juga jangan lupa. Dan yang ketiga jangan lupa berbakti pada orang. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Ntar dulu. Gua tau nggak? Kita syuting di mana? Dan sekeliling gua ramai banget, gua merinding banget. Bener. Ini sumpah ini merinding banget ya. Ini ramai banget, ini di kebun sih emang. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share ya. Kalau lu suka semua dengan konten gue ini, share. Walaupun rada sedikit gak jelas, emang gue baru pertama kali bikin gini. Iya bener. Masih rada biasa. Ntar dulu.
nonton selanjutnya di Ciho season 2. 2. Terima Kurang kasih. lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.